akibatnya karena mereka merombak namanya apa? Hukum. Ya kan? Mereka merombak hukum, tapi mereka tidak merasa rombak. Ini harus saudara catat. Makanya Matitia sana 7 ayatnya 13-14 baca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Ini ngomong pada zaman itu atau dia zaman akhir? Halo? Zaman akhir. Pasti Tuhan nanti tidak akan bertentangan yang kau baca tadi ini, seperti zaman Noah, seperti zaman apa Sodom dan Amora, kan begitu kan? Ya, hanya menyelamatkan namanya Lot, orang benar. Lot itu hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai namanya merana jiwanya melihat seperti ini mereka ini. Sekarang kita lihat ini yang saya baca nih, melihat apa yang dilakukan oleh dokter-dokter sekarang ini, luar biasa kejahatannya mereka. Ya, saya tidak pernah akan mengizinkan istriku, kedua anakku ini akan mati konyol. Ya, kan begitu. Saya tidak pernah mengizinkan. Ya, bagaimana aku memagari namanya istri kedua anakku ini. Ya, terus saya peringatkan supaya mereka ini tidak ikut-ikutan. Ya, seperti zaman Noah. Ya, ya, angkatan jahat ini kok minta tanda, kecuali tanda Yona ini. Makanya saya bilang Pesak itu harga mati, saudara. Kalau Pesak itu kau salah lakukan, kau mati konyol. Ya, Pesak itu, saudara, Yasua mewakili domba-domba. Kapan dibunuh? Itu dia bunuh, itu nama tanggal 13. Makanya tanggal 13 itu dan tanggal 10 sampai tanggal 13 itu adalah hari persiapan. Ya, tanggal 14 itu karena malam. Ya. Tanggal 14 terdiri dari namanya malam dan siang. Ya, tanggal 14 itulah ya, mereka tidak boleh keluar rumah. Makanya kenapa dia bilang namanya Pesak itu, apalagi Sabat besar itu, atau di bahasa Yahudanya, bahasa Israel sana namanya apa? Sabat Hagadol gitu, Sabat besar. Apanya yang besar? Karena ada peristiwa besar pada waktu itu, tanggal 14 itu, malam itu ya, ada peristiwa namanya di Israel sana. Ada kematian yang luar biasa, kematian hewan maupun manusia, gitu. Jutaan orang, gitu. Manusia jutaan, hewan jutaan mati semua yang namanya yang sulung-sulung. Makanya namanya Pesak ini jangan bermain-main, jangan ikut-ikutan. Orang Israel itu sudah tidak merayakan Pesak yang benar. Kapan mereka ini sudah dari awal itu Pesak itu mereka pelintir ini. Semua firman Tuhan mereka pelintir. Gitu? Mereka perkosa, mereka mencuri, gitu? Kan begitu. Ya? Makanya ditulis juga di sana, ditulis sudah di Yohanan Luka 16 ayat 17, coba baca. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah. Atau 16-nya. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang membaginya berebut memasukinya. Jadi mereka menyerong, mereka memutar balikan. Ini saya kasih tahu, ini dia yang tidak dipahami oleh namanya dokter-dokter sekarang ini. Akhirnya mereka putar balikan, ikuti juga ajaran-ajaran yang orang Israel ini. Bayangkan aja zaman Yasua ini kurang apa lagi? Ini orang mati dia bangkitkan, orang buta dia bisa melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Ya. Kurang apa lagi? Coba zaman Yasua saja pun mereka tidak percaya, apalagi sekarang ini tidak ada nabi lagi. Ya, tidak ada mujizat lagi yang mereka lihat. Terus kita ikut sama mereka. Ya, makanya saya bilang dari dulu ada penyembahan orang Israel ini kan adalah mengeper, ada lagi begini, itu namanya penyembahan mengolok-ngolok itu mereka adopsi dari mana tidak tahu, kan begitu. Makanya jangan ikut-ikutan, ya, supaya engkau tidak ikut-ikutan ini, ya. Acuan kamu ini namanya isi kitab suci,
Makanya saya bilang dulu dari kelompok kita sendiri pun, oh apa kan tidak ada Tuhan, kita kamu bodoh, tolol. Kalau engkau tidak tolol namanya Yahweh itu kan haleluya itu. Saya kasih tahu di belakangnya dulu, saya masih kecil itu masih ada kitab suci namanya haleluya itu. Makanya YAH itu dikurung besar semua. Kita tanya dulu kenapa seperti itu, dia bilang itu pujilah Yahweh. Acuanmu nggak ada lagi. Terus acuanmu itu kan ditulis di lembaga kitab Indonesia yang kau baca setiap hari di kamus juga masih ada Yahweh. Kau tidak percaya lagi. Kau lebih suka sekali kau percaya namanya tadi Torah lisan yang dari mulut ke mulut, ya. Dari mulut ke mulut itulah yang dikatakan di dalam itu ada istiadat nenek moyangmu, ya. Dongeng kan begitu. Jangan engkau dengar itu, makanya engkau baca namanya kitab suci. Halo. Ya. Itu yang dimaksud di dalamnya, waspadalah mereka ini, ya, supaya kita memiliki kewaspadaan yang tinggi itu. Makanya kita baca kitab suci. Jangan engkau malas, jangan engkau bosan, ya kan? Coba kan seperti Evan ini. Dulunya kenapa sih ini anak-anak seperti Evan ini, kenapa sih mereka tuh malam-malam gitu? Ternyata pada waktu saya pergi ke sana itu, kan saya antar, rupa-rupanya benar belajar mereka ini. Oh, baru saya sadar, oh iya ya kan gitu. Ternyata si Evan itu pergi itu sampai pagi itu bukan pergi namanya main-main atau ngobrol. Ternyata mereka belajar betul-betul. Ina ini sering saya ngintip kan di kamar itu kan, sampai Ina jam 1, jam 2, sampai jam 3 saya coba ngintip. Rupa-rupanya Ina belajar, oh benar, ya. Baru saya percaya betul-betul namanya teknik sipil ini, mata kuliahnya yang mereka selesaikan namanya 3,5 tahun itu clear. Mata kuliah itu bukan langsung mereka ujuk-ujuk, mereka tekun betul tiap hari ini, malam ini mereka belajar itu sehingga menyelesaikan mata kuliah mereka ini kan begitu kan, ya. Sehingga mereka jadi pintar, nilainya AB coba, ya. Sampai saya lihat nilai saja, woi luar biasa. Ini kalau tidak belajar nggak mungkin mereka peroleh nilai seperti itu. 3,5 tahun ini kan namanya ilmu teknik sipil ini kok rumit betul di dalam. Melihat saja pun udah rumit betul kan begitu. Tapi mereka selesaikan kan begitu kan, ya. Begitu juga lah kita ini. Masalah kerohaniannya tadi itu jangan kita merasa muak, ya kan? Jangan merasa muak kan gitu kan. Nah, kita sudah seperti ini, jangan patokan kita, acuan kita itu hanya namanya kitab suci. Sekalipun di dalam itu masih banyak sekali kesalahan, apakah kesalahan atau dengan sengaja. Saya yakin sekali banyak kesengajaan di dalamnya. Makanya ditulis oleh bapak-bapak gerejanya mereka itu untuk mempermanen dengan kesalahan ini, ya kan? Maka setiap bilang konsili 325 itulah yang mereka angkat sekarang ini. Lebih suka namanya buku panduan bapak gerejanya daripada namanya buku panduannya namanya tulisan nelayan-nelayan ini. Nelayan itu tidak neko-neko, tidak pernah mengajarkan orang meninggalkan Taurat kan begitu terus bikin ibadah baru, nggak ada, tidak pernah ada. Yang benar di dalam mereka saksikan tulis, kan begitu. Makanya itu kesaksiannya, makanya kitab kesaksiannya sudah dibuatkan gitu bahwa kamu adalah saksi. Di mana tulisannya? Makanya kitabnya Moses dan kitab para nabi sudah dinubuatkan. Yesua itu menjadi manusia sudah dinubuatkan, ada pasal dan ada ayatnya. Kalau saya ngomong dari awal dulu dari tahun 2000 itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, tidak ujuk-ujuk. Saya punya pasal dan punya ayat, punya data yang selengkap-lengkapnya, sehingga saya tidak pernah ragu-ragu, ya. Mana ada dokter sekarang itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, tidak pernah mendengar, ya. Malah kelompok-kelompok kita sendiri pun juga mulai ada sekarang Yahweh itu jadi Yahoo. Ini ngomong ngawur-ngawur, dungu-dungu yang begini ini, ya. Itu bagian daripada namanya penyelewengan, kan begitu, ya. Dia adalah Yahweh, makanya dia adalah Yahweh Sua. Ya, Yahweh penyelamat itu karena memang benar-benar dia adalah Yahweh itu yang jadi manusia. Kenapa dia bilang ada di sebelah kanan, dia berdoa, itu kan dia manusianya, ya kan begitu. Dia benar-benar manusia menjadi manusia ini kan begitulah kan. Tapi menjadi manusia ini kan tidak sadar ini manusia. Yang jadi manusia ini siapa?
Kan dia bilang, aku loh ini Yahweh, saya ini Yahweh. Dia tidak seperti itu. Bahasanya dia tidak seperti itu. Dari pekerjaan-pekerjaan, kamu tahu saya sih, itu jawaban Tuhan. Yang dimaksud itu apa? Waktu membangkitkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, itu yang dimaksud. Yang melakukan ini tidak pernah ada manusia manapun kecuali adalah namanya Yahweh. Makanya saya bilang saya punya data yang lengkap sekali. Ya. Dari Kejadian itu saya tulis sampai lengkap sekali bahwa dia adalah Yahweh. Ya. Dia tidak bernama Yahu, dia tidak bernamanya Yahusua, dia tidak bernama Yahusua, tidak pernah. Dia bernama Yahweh Suwa. Gitu loh. Itulah namanya kebenaran. Amin gak? Bosan gak? Ya. Ngantuk gak? Itulah firman. Itulah kebenaran. Waspadalah kan begitu. Kita harus memiliki kewaspadaan. Coba bayangkan aja kalau baca namanya Yesaya tadi kan dia 29 ayat 11 kan gitu, dicuri orang baca. Ini orang sudah baca ini, seorang dokter baca kan. Coba sekarang mana ada dokter satu pun sekarang bahwa Yahweh lah jadi manusia. Bingung. Allah lah yang jadi manusia. Nah sekarang ditanya Allah itu gelar atau nama? Bingung lagi. Ditanya lagi ini yang dokter-dokter, Pak Dokter, Pak STH, kenapa itu ada tulisan huruf Tuhan huruf besar semua, terus hanya T-nya saja huruf besar, terus ada T kecil lagi. Itu maksudnya apa? Dia masih jelas-jelaskan lah segala macam kan gitu kan. Nah saya tanya lagi, kenapa itu ada Allah huruf besar semua, terus hanya A-nya saja dan hanya A kecil apa? Akhirnya apa? Dia masih mengkelit lagi kan, saya ambil lagi pasal, coba baca 2 Samuel 7. Ya, baru dari situ akhirnya apa? Nggak bisa menjawab. Itulah kewaspadaan kita, ya, melalui pembacaan kitab suci. Amin nggak saudara? Mari kita tutup.